Itu aja lah ya, mantap. Oke. Tapi kalau musim kemarau Bagus. tidak pernah kering. Tidak pernah kering. Ya, alhamdulillah. Oke. Juga sudah beres semuanya, clear ya untuk bagian dalam. Karena desainnya ini cukup sederhana, jadi sudah selesai dibangun kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petualangan alam desaku. Saya baru tiba di Kampung Cibening 2 untuk menginformasikan perkembangan terbaru dari pembangunan musola di Cibening 2 ini. Dan seperti biasa saya juga membawa seperangkat penyemangat untuk para pekerja. Namun kali ini saya double-double kawan-kawan karena saya lama tidak kesini ya. Jadi saya agak banyakin. Terus saya juga membawa 3 pil cat kawan-kawan ya. Tapi ternyata cat tersebut itu adalah cat khusus untuk plafon. Jadi kalau saya berikan tiga-tiganya ke sini itu akan berlebih kawan-kawan, sehingga saya akan salurkan satu. Nanti 2 lagi kita akan salurkan di tempat lain. Nah, jadi untuk ibu yang kemarin sedekah cat dari hamba Allah di Bandung, saya akan berikan satu ya Bu ya, karena ini cat khusus untuk ceiling, untuk plafon. Nah, untuk itu nanti kita akan berikan di tempat lain. Gaskeun kawan-kawan, sudah seperti apa pembangunan musola di Kampung Cibening 2. Nah kawan-kawan, posisinya pembangunan musola di Kampung Cibening 2 itu ada di balik bukit ini kawan-kawan nih. Jadi kita akan ke sebelah sana kawan-kawan ya. Dan akhirnya kawan-kawan saya sampai ke Kampung Cibening 2 ini. Wah, ini saya sedang meminta kepada para pekerja untuk membuat tangga. Wah, ini tangganya nih untuk anak-anak, alhamdulillah ya. Tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kebetulan sekali sekarang jam 12 kawan-kawan, jadi waktunya mereka sholat duhur. Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya. Damang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baru capek. Mohon ya Pak Ustadz ada. Lagi pada istirahat ya. Ya. Ya nggak apa-apa. Ini nih Pak Ustadz. Ya ada. Oh lagi pada makan ya? Baru. Oh baru pada mau makan. Nah, kebetulan atuh. Ya. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah ya. Ini ada kopi, ada rokok ya. Ayo ya. Bu Ustadz Damang, alhamdulillah ya. Nah, Bapak Damang punten. Ya, tuh. Nih ada kopi rokok nih seperti biasa tuh. Ya, sekarang kopinya bukan direnteng-renteng lagi kawan-kawan, jadi satu dus langsung ya. Pas saya datang ke sini pas makan siang. Ya, mangga alhamdulillah ya. Kang, mohon ya. Alhamdulillah ya. Sok marakan dulu bapak-bapak. Mohon gara mararakan saurna teh waktu makan. Alhamdulillah bapak-bapak makan saya review. Jadi kan tidak berisik juga gitu. Waduh. Ya. Tuh mau makan. Ayo Kang. Ya Waalaikumsalam. Daramang ya Kang. Waduh. Alhamdulillah. Wah, iya yang Kang Pardi ya. Nah, kurang ingkut-ingkutan. Ya, alhamdulillah ya. Sok gara mararakan cenah tuh waktu mararakan ya. Dia dari Cina jangan. Waktu makan nih. Wah, makannya pakai apa yuk? Sayuran eta? Oh, sayur timun. Sayur timun, aya lenca. Ya, dan juga ada rawit dan ikan asin, lamuru ya itu ya. Ya, sok makan Kang ya. Ayo makan. Ayo saya mau udah sok makan. Ayo makan semuanya. Sok. Ya, Akang silakan selamat makan semuanya. Ya, sambil bapak-bapak makan supaya tidak terganggu, saya mungkin akan review daripada pembangunan musola dulu ya. Nah, ini ada tumpukan
konblok atau di sini dikenalnya paping blok lah, paping blok ini. Tadi di sebelah depan ada, di sini ada. Ini untuk persiapan kita akan gunakan paping blok untuk daerah sini kawan-kawan. Ya, depan rumah Pak Ustadz sampai ke depan. Dan mari kita lihat yang terbarunya nih dari pembangunan Cibening 2 ini ya. Nah, ini dia kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nampak dari luar ya, nampak dari luar seperti ini. Ini sudah di plester dan diaci ya dari luar, dan ini sudah memulai pembangunan daripada tempat wudhu dan juga toilet. Nih, mari kita lihat dulu ya kawan-kawan. Tempat wudhunya ini udah mepet banget nih. Ya, nggak bisa dipanjangin lagi ke sini tempat wudhunya. Jadi cuma segini nih tempat wudhunya. Ya, kalau dipanjangin lagi udah langsung mentok kena dinding daripada rumahnya Pak Ustadz Irfan ini, udah nggak bisa. Jadi mungkin cuma segini, tapi alhamdulillah lah ini mau udah cukup buat anak-anak nih tempat wudhunya tuh. Ya, tempat wudhunya mungkin cukup begini aja, tidak perlu tinggi, atau kalau mau ditinggiin untuk menghindari angin boleh-boleh saja lah. Dan ini untuk toiletnya ada di sebelah sini kawan-kawan. Ya, toilet sebelah sana. Coba mungkin nanti masalah toren saya ingin tanya, coba masalah torennya ada di mana ya. Dan nah, jadi seperti ini kawan-kawan tempat wudhunya nih tuh. Ini luasnya kurang lebih berapa ini ya? Maksimum kelihatannya 2 meter, tapi nggak sampai kan. Kelihatannya 1,5 meter nih panjangnya. Dan ini paling mungkin di situ bisa 3 keran, sebelah sini 1, jadi 4 kemungkinan. Ya, dan untuk toiletnya sendiri dari sebelah sini nih kawan-kawan nih. Tuh ya, pintunya dari sebelah sini. Nah, ya bagus lah, alhamdulillah ya. Wah, ini kelihatannya nggak dikasih angin-angin sama sekali ya. Nah, kalau nggak dibilangin ya begini kawan-kawan. Pada akhirnya, ya, nah, nggak dibilangin ini nggak ada angin-angin. Entah mungkin mau di sana kali angin-anginnya, di langit-langit kali. Nanti saya bilangin deh untuk pakai angin-angin di sini supaya tidak pengap dan bau. Mau di atas tornya. Oh, tornya mau di atas ini, boleh. Di atas. Masa Iya boleh, tapi ini nggak ada angin-anginnya ini. Harusnya dikasih angin-angin. ada nanti dibobok sini. Oh, nanti dibobok. Bobok, Oh, ya. Itu udah bilangin nanti dibobok sini. ya, Sudah ada. ya harusnya jangan Di dibobok. sini 3, di 3. Ya, harusnya jangan dibobok itu. Ya sudahlah, Dibobok, ya. sudah nggak apa-apa ya. Oke, inilah kawan-kawan sekilas mengenai tempat wudhu, nah, dan toilet. Pak Ustadz Irfan nih baru datang nih. Ya, sehat Pak Ustadz. Ya, nah, itu nggak ada angin-anginnya. Itu nggak ada angin-angin. Yang ini? Ya. Ya sudah. Angin-anginnya tentu dikasih. Oke Pak Iwan, mengenai tempat wudhu ini ada berapa keran? 3 keran ya. 3 keran Pak Iwan, ini di sini 3 keran. Lalu di dalam jangan lupa. Di dalam 1 keran. Dan saya minta tadi kloset itu harus 20 cm dari belakang, 20 cm dari kiri. Dan ketinggian kloset itu 10 cm boleh. Ya. Oke ya Pak Iwan ya, udah jelas ya. Tadi kita udah ke sana udah lihat. Nah, kalau misalnya ini mau diparit boleh Pak Iwan. Diparit mau berapa senti lebar paritnya Pak Iwan? Biasanya 20. 20 mana? 20 segitu ya. Mana 20 segitu? Coba Pak Iwan. Ini. Oh, waduh, terlalu lebar nggak ya? 20 ya udah, oke Pak Iwan. Ini. Oke Pak Iwan. Nah, Pak Iwan dalam pembuatan parit itu karena pembuangannya ada di sebelah sini Pak Iwan. Jadi kudu rada mudun Pak Iwan. Ya, oke. Nggak apa-apa dari situ mah tinggi banget, kesininya mudun. Iya. Ya. Nah, lalu yang di sebelah sini Pak Iwan itu harus turun ke arah parit. Iya. Ya. Ke situ. Ya betul. Supaya tidak ada air menggenang. Ya Pak Iwan ya. Nah, kalau seperti begitu oke Pak Iwan. Nggak apa-apa Pak Iwan, yang itu mah rata banget. Yang dari sana rata dengan yang sebelah sini, yang sana ujung. Tapi ke sininya turun.
Ya, Kalau di sini kan 5 cm, turunnya biasa kan. ya boleh. Yang penting saya minta paritnya itu harus turun. Iya. Dan untuk tembok yang ada di sini Pak Iwan, itu harus turun ke arah parit. Iya. Ya, ya. Jadi tidak ada air yang lama di sini, ngemer. Diarahkan kalau di sini Mm-mm. turunnya 1 cm misalkan bisa. Boleh. Ya, gitu. Yang penting buat saya tujuannya itu air harus turun. Ya, dan mengenai toilet tadi udah clear Pak Iwan ya. Toilet ya 20 cm, 20 cm. Lalu ketinggian toilet dengan yang bawah itu adalah 10 cm dan itu harus di bawah ya Pak Iwan ya. Terus pembuangan tinjanya kemana? Ke sana, ke belakang. Ya, Terus kalau untuk air itu sama ke belakang juga. Iya. Oh ya udah oke. kolam. Oke lah ya. Pokoknya mah itu udah oke dan itu udah clear semua ya kalau untuk toilet dan tempat wudhu ya. Oke, demikian tadi kawan-kawan mengenai toilet dan tempat wudhu. Toilet ini ada sedikit miskomunikasi ya, karena memang mungkin saya agak lama nggak kesini karena sangat jauh kawan-kawan untuk mencapai ke sini ya. Dan untuk pelapon sendiri bagian luar ini belum selesai bagian luarnya ya. Belum selesai bagian luarnya. Dan untuk bagian dalamnya apakah sudah selesai? Mari kita lihat. Untuk bagian dalam, wah, bagian dalam sudah dikompon juga, sudah di list gipsum juga, sudah beres semuanya, clear ya untuk bagian dalam. Oke, untuk bagian dalam. Dan ini untuk keramiknya baru dalam aja ya, untuk keramiknya ya. Oke, untuk keramiknya baru bagian dalam kawan-kawan. Dan ini openingannya kita akan coba lihat kawan-kawan nih. Ini openingan. Nanti kita kalau masalah ini kawan-kawan untuk pemasangan openingan ya. Maaf, untuk pemasangan daripada jendela dari aluminium ini itu harus benar-benar ini semua clear. Sudah tidak ada lagi pemasangan apa-apa supaya nanti kacanya itu tidak terbentur kawan-kawan. Jadi kalau pada saat sekarang ini pemasangan aluminium, wah itu belum tepat. Nanti bisa kebanting atau mungkin ada benturan-benturan lain, pecahan-pecahan lain yang mengakibatkan kaca menjadi pecah. Kalau untuk pelapon semuanya sudah beres sampai dengan ke belakang nih kawan-kawan. Nah, ke belakang sana ya, dan pengacian juga sudah beres sampai ke belakang nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tuh. Wah, ini nampak kubahnya ya, gagah banget kubahnya di atas. Alhamdulillah ya. Sip lah, mantap kawan-kawan ya. Ya, KWH-nya gimana ini? Udah dipasang? Tinggal menunggu kan. Ya. Proses pendaftaran itu kan kita menggunakan sosial. Hmm. Jadi sosial itu agak lama. Kita harus pakai surat permohonan dan sebagainya. Ya, tapi sudah dibuat semuanya. Jadi tinggal nunggu pencairan aja. Kita tinggal menunggu KWH-nya aja datang. Oh iya, oke, terima kasih. Satu KWH cukup untuk berdua aja ya. Yang berapa watt itu dipasang KWH-nya? 900. 900. Ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan tarifnya tarif sosial kan biasanya lebih murah. Iya. Ya. Jadi saya mengajukannya nama ininya, nama Masjidnya? digunakan tarif sosial. Ya udah. Ya, kalau masjid biasanya tarifnya tarif sosial, betul. Jadi sekarang rebut harus pakai surat permohonan segala. Ya, ya mungkin begitu ya. Ikuti saja prosedurnya. Tidak apa-apa Pak Ustadz ya. Ini untuk saklar listrik atau colokan kawan-kawan, awalnya di bawah. Ya, nah di bawah sana. Tapi saya sangat setuju dengan keinginan netizen karena banyaknya anak-anak berbahaya. Jadi kita pindah ke sebelah atas kawan-kawan. Insya Allah di sini aman. Begitu juga dengan stop kontak ini nih. Sip lah. Wah, kalau yang ini bahkan udah nyala nih, udah dipakai ngecas tuh ya. Insya Allah jadi ini aman dari anak-anak, dari jangkauan anak-anak. Kang Puadi raja nyamper ke suka ngebantuan. Alah ilaha illallah. Nah ini ya, ini catnya yang tadi. Ini cat bagus sebetulnya. Ini dari hamba Allah di Bandung. Saya dikirim 3 nih, 3 fil. Ya, nih, tapi ini nah tuh kawan-kawan, gipsum dan ceiling fan. Jadi ini adalah cat untuk gipsum ataupun plafon. Ya, jadi ini kayaknya kalau ke tembok nih kurang bagus. Ini spesial di gipsum. Jadi
Saya gunakan satu dulu, Pak Irfan, Pak Ustadz. Ya, yang dua saya nanti mungkin akan dialihkan ke masjid lain. Ya, tapi tidak dialihkan ke masjid Pasir Kopo dan tidak dialihkan ke masjid daerah Pasir Taritih karena itu dan donaturnya khusus tidak mau dicampur. Jadi yang ini nanti yang umum ini akan dialihkan ke masjid yang lain. Masih banyak, tenang aja. Pak Ustadz, sumurnya palih mana hoyong ningali sumur? Ya, mari kita lihat sumurnya lewat mana. Nanti saya ingin mengukur untuk kedepannya tindakannya apa gitu loh yang dibutuhkan. Kita akan melihat sumur, kalau perlu diperdalam sedikit kita akan perdalam. Tidak apa-apa Pak Ustadz ini mah. Kata Pak Ustadz awas licin. Udah biasa Pak Ustadz, tenang. Terima kasih atas peringatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sumurnya sebelah situ ya. Wah, ini tanaman cabai euy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melihat sumurnya kawan-kawan. Airnya bagus, sudah diperdalam nih. Oh ini Pak Ustadz ya? Berapa kedalamannya Pak Ustadz? Ini 8 meter. Oh 8 meter cukup sih. Boleh lihat Pak Ustadz? Airnya bagus. Mana? Penuh. Penuh mana Pak Ustadz? Ya ilah Allahu Akbar. Gusti nu agung menikot jerok kieu geuningan euy. Tapi kalau sumpahnya semestinya Pak Haji. Iya, Kalau tapi musim hujan sampai atas. laput. Iya. Wah, lu. Tapi kalau musim kemarau Jalan. Bagus. tidak pernah kering. Tidak pernah kering. Ya, alhamdulillah. Oke. Pak Ustadz, saya akan kasih dana untuk memagar ini nih Pak Ustadz nih dengan hanjuang. Oh iya. Ya, dari ujung sana yang pakai karung Pak Ustadz Ya. sampai dengan ke ujung sini nih saya minta dikerepin. Mungkin jaraknya sekitar 10 cm dari sana sampai ke sini. Ya, dengan tinggi itunya 1,5 meter deh. Tuangna. Tinggi hanjuangnya minimum 1,5 meter. Ya, betul. Ya, 1,5 meter. Terus saya minta jarak dari satu hanjuang ke hanjuang lain itu adalah 10 cm. 10 cm. Ya, nah ini saya akan kasih dana 200.000 untuk memagar itu. Ya, jadi diborongkeun ke orangna, sekalian beli hanjuangna, sekalian pangnancemkeun sekalian. Nih Pak Ustadz. Ya, saya rasa 200.000 cukup Pak Ustadz, itu udah gede banget itu ya. Jadi orangnya itu sekalian nyari hanjuangnya. Ya, terserah dia mau beli, mau minta kepada yang lain terserah. Bawa ke sini minimum 1,5 meter tingginya dan harus dikerepin dari sana sampai ke sini Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz ya. Oke. Nah, sampai ke ujung sini Pak Ustadz nih. Ya, nah sampai ke sana. Bila perlu sampai ke sana sedikit Pak Ustadz, tak apa-apa. Ya, sampai ke jangan sampai ujung karung, ujung sana sampai sedikit tuh. Biar ini tanahnya kuat ya. Insya Allah Pak Ustadz, kalau pakai hanjuang mah tanah kuat lah. Saya sangat yakin itu rumah Bah Acip juga dulu mah riskan banget. Tapi ketika sudah ditanam hanjuang di mana-mana, wah, saya udah pede Pak Ustadz. Ya. Juga Pak, pohon ini bagus nih. Oh, pohon kalikeria. Nggak apa-apa, yang sudah ada jangan dicabut. Enggak, ini kali cabut. Ya. Penahan Pak Haji. Ya, boleh. Jadi yang sudah ada jangan dicabut, tapi saya minta dikuatkan kembali dengan hanjuang. Ya, karena hanjuang itu terus terang lah cukup menguatkan, ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, nanti kita akan beli mesin ya. Udah ada kan mesinnya kan? Udah ada mesinnya ya, dan jangan lupa. Ini Pak udah komplit kalau ini untuk Ya, mesin udah ada. Jadi nanti tinggal dari sini diinstalasi dengan menggunakan pipa ke sana, ditarik ke sana. Insya Allah ini akan mumpuni kalau mesinnya ya, kan udah dibeli, saya lupa. Udah. Ya udahlah, pokoknya mah masjid mungkin sebentar lagi akan selesai ya. Oke Pak Ustadz. Nah, sekarang ini sebagai usaha dari Pak Ustadz itu ditanam pohon. Kalau di saya namanya kalikiria, di sini pohon apa nih? cebreng. Cebreng. Oh, beda-beda ya. Itu domba juga seneng embe. Ya, pohon cebreng namanya. Oh, cebreng ya. Di saya kalikiria. Ya, sementara Pak Ustadz menggunakan pohon cebreng, tapi nanti ditambah lagi dengan hanjuang. Dan saya nanti minta Pak Ustadz, jadi dari bawah tetap ditanam, dari tengah juga ditanam aja.
Ya, dari tengah. Tapi kalau yang bisa, kalau yang itu vertikal banget nggak bisa itu. Ya pokoknya cep lah pokoknya mah. Menit tengah mah di pajaskeun gitu kan Pak. Kalau keluar kayaknya. Ya gitu Pak Ustadz. Yang penting kita kuatin aja deh. Ya termasuk ke sini Pak Ustadz. Ini juga harus ditanam Pak Ustadz nih. Jadi nanti dibilangnya Pak Ustadz dari ujung sebelah sana sampai ke sana. Ya, ini jangan dilewat. Ini harus ditanam juga nih. Ya pokoknya Pak Ustadz pahitin dari sekarang tuh. Siap. Ya sampai ke sebelah sana. Ya 200.000 saya rasa cukup lah ya. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan review kobong. Ya, atau tempat menginap putra santri putra ya. Untuk kobong, karena desainnya ini cukup sederhana, jadi sudah selesai dibangun kawan-kawan. Hanya saja tinggal tinggal apa namanya? Tinggal pintu sudah terpasang. Tinggal ini aja jendela nih. Ya, ternyata ini dibikin begini. Ini tadinya saya mau pakai angin-anginnya juga mau pakai ini, tapi udah dipakein. Ini harus benar-benar simetris nih ya, harus diincar bener-bener nih kelihatannya nih. Kalau pakai ini ada kerenggangan nih kalau pakai jendela aluminium. Ini pasti ada kerenggangan terutama yang ini nih. Ya, karena ini tidak simetris, tapi cobalah nanti. Ya, oke, untuk kobong udah selesai ya kawan-kawan ya. Luar dalam tinggal. Ya, apa Pak? Ya nanti Pak sebentar ya. Si Bapak mau nanya. Oh, Bapak yang ngerjain ini? Oh, Bapak yang ngerjain ini ya. Ya nanti saya Pak. Kita lihat kobong dulu ya Pak ya. Oke kawan-kawan, rupanya para pekerja sholatnya di kobong. Jadi ini sudah digunakan untuk sholat ya. Kalau kobong udah selesai kawan-kawan ya, kobong ya. Jadi untuk plafon luar dalam sudah oke. Termasuk keramik luar dalam sudah dipasang, termasuk ke belakang sini kawan-kawan nih. Mari kita lihat nih ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini kan ada teras keramik kawan-kawan. Ini untuk bagian belakang nih. Ada si Bapak ya Pak ya. Nah, ini kawan-kawan tuh. Wah, nanti santri-santri Pak bisa nongkrong-nongkrong di sini Pak ya. Santri nongkrong di sini kawan-kawan sebelum mengaji atau habis mengaji, nongkrong-nongkrong sambil memandang sawah, ada domba tuh, bisa pandang-pandangan sama domba ya. Bisa ciluk Pak juga sama ikan. Ya, pohon cabe tuh ke sana, pohon cabe, tanaman cabe, dan ini ada pohon jambu. Wah, mantap lah pokoknya mah. Oke kawan-kawan, tadi kobong dan musola ya sudah direview, dan sekarang pembangunan akan memulai kepada pluring jalan ini dan juga pembuatan tangga. Bapak, ya tolong diperhatikan saya bicara ya Pak ya, karena ini banyak sekali kekeliruan nih. Dari mulai apa itu namanya, tempat wudhu ya, terus segala macam lah, banyak kekeliruan. Nah Bapak tadi apa yang ditanyakan? Yang ini betul nggak pasangannya? Ini ya. Ya. Oke Pak, sini Pak. Ya. Ini terlalu berdekatan ini Pak. Apanya? Berdekatan tidak Pak ini untuk anak-anak nih? Enggak, itu mah. Enggak ya. Ya. Coba deh Bapak berjalan. Ya. Coba. Ya, tadi mikirnya saya buat anak-anak gitu. Ya. Ya. Jadi Bapak kakinya cuma sebelah kan nempelnya. Ya. Berarti harus dibuang satu ya? Ya, dibuang satu Pak. Bukan gitu. Ya. Pasangannya segini. Nah, ya. Pasangan adukan. Ya, betul Pak. Coba Pak sekali lagi Pak, Bapak coba napak di sana tuh. Nah, iya kalau begitu ya, kalau begitu kan coba kaki Bapak coba sebelah. Ya. Jadi udah gini aja nih Pak nih ya. Dari saya gini aja. Maaf Pak, Bapaknya ke sini. Ya udah. Pak, yang ini nanti diratakan aja ke sini. Ya, pakai pasangan ini. Ya, ini dipasang lagi ya, adukan. Jadi yang dua ini dibikin satu aja Pak. Kalau sekarang begini, kawan-kawan lihat tuh sendal. Ya, nah sendal segini. Ya, sendal segini. Jadi saya minta Pak ini, yang ini Pak, ratain ke sini. Plek. Begitu juga ratakan. Terus miringnya jangan begini Pak. Ya agak begini sedikit. Ya, ini terlalu miring. Jadi takut nantinya Pak ini. Meleset. Ya Pak ya. Ya jadi satu
Ya Pak ya. Ya, ya, ntar. Oke, jadi yang sebelah sini diuruk lagi, dipasang lagi, terus dikuatkan lagi ya Pak ya. Iya. Oke, sip lah ya. Iya, Ya Pak Ustadz, coba Pak Ustadz berjalan dengan posisi begini. Ah iya, ya Pak Ustadz ya terlalu kecil kan? Ya, ya kalau untuk anak bayi Pak cocok. Bapak ngukurnya ke bocah. Ini, Iya, Asep di balik tadi gitu deh. ini. Pak Asep tadi. Oh gitu. Ini akan berlaku untuk dewasa dan anak-anak. Jadi kalau dewasa bisa, anak-anak pasti bisa. Kalau ini anak-anak doang, dewasa repot. Ya, oke ya udah Pak ya, udah jelas ya Pak ya. Ya sudah. Mari Pak, sekarang kita ke bawah. Ya. Ke bawah lagi yuk. Ya, nah untuk yang ini nanti tinggal dikuatin. Ini udah cukup sampai sini Pak, oke Pak. Udah cukup sampai sini. Ya, terus ini tidak perlu pakai tangga karena ini cukup rata. Cuma mungkin ini nanti boleh dikuatkan pakai hebel boleh ya. Makanya diginiin. Ya, biar bagus ya. Nah, nanti Pak, mulai dari sini lagi nih Pak nih. Dari mana mulainya nih? Dari ini kan. Dari sini sampai ke bawah ke sana Pak. Iya. Kenapa sama tabal itu? Nih, ya sampai sini Pak. Boleh deh Pak, sini Pak. Ya biar jelas. Oh, ini ada ini juga ya, ada solokan ya. Iya. Mengganggu nggak ini? Oh gampang, nanti selokan bisa dipindah ya, bisa digeser selokan. Ya boleh, nah sampai sini Pak. Sampai bener-bener yang dianggap perlu sampai dari bawah sini nih. Nah mungkin dari sini mulai Pak nih. Kalau dari sini anak-anak kira-kira udah bisa, ini enggak Pak? Ini Bisa sampai dari sini ya? Iya. Kalau dari sini mungkin anak-anak udah nggak terlalu inilah di sini. Sini udah cukup rata kawan-kawan, udah oke tuh kan. Nah ya. Ya mau ke peluran kalinya. Dari mana mulainya? Dari Karena itu kan kalau tangga sampai itu kan. ya udah kalau tangga sampai sana aja kelihatan cukup karena ini kan agak repot kalau harus tangga dari sini nih. Ini harus membongkar ini kan tanggul air. Iya. Tanggul air ya sebetulnya bisa saja kawan-kawan, tapi saya rasa cukup dari sini juga anak-anak udah cukup lah udah. Nah dari sini mulainya ini kan tanjakan yang paling beratnya dari sini nih kawan-kawan. Nah ya mungkin Pak boleh sebelah sini sedikit nih Pak nih. Iya. Boleh sebelah sini sedikit lah ya. Iya. Sebisa mungkin sampai ke sini boleh. Nanti pokoknya Bapak kuatkan dari sini ya. Iya. Kayak udah gitu aja Pak sampai ke atas. Dari sini nih Pak ya, dari mulainya ya. Iya. Bapak taruh satu hebel Pak di situ Pak biar tandain sok. Ya. Kalau Ya. peluran nggak usah ya ke situ enggak. Mana? Gak usah yang ini mah udah cukup. Nah sini Pak, mulainya dari sini Pak. Maaf Pak. Dari sini aja Pak mulainya nih anak-anak bikin tangga. Iya. Ya stop. Oh tinggi nggak itu? Tinggi nggak ini tanggul ini? Tinggi ya. Tinggi nggak? Bukan yang ini, yang tanggul ini tinggi nggak itu? Tinggi itu Pak. Berarti sebelah sana lagi Pak. Udah aja di situ. Oh udah di situ. Iya. Tapi maju dikit lah Pak. Di sini ya. Dari situ. Iya. Ya udah boleh deh. Ya, oke boleh. Koy motor lagi. Ayo Pak Ustad. Ya hati-hati Pak Ustad. Ayo Pak Ustad. Wah Pak Ustad entah dari mana nih. Bapak. Engke berarti eta satu trapna dua hebel berartinya. Iya. Satu trapna dua hebel. Karena kalau pakai satu hebel terlalu kecil. Ya Pak ya. Iya. Pak minta tolong dikuatin ya Pak bikinnya ya. Insyaallah. Dikuatin kalau perlu itu digali, Itu dikuatin. juga digali itu. Ya, digali dulu ya Pak ya. Harus kuat Pak, kepalang kita ngebangun Pak ya. Biar buat anak-anak biar Itu pasangan itu apa 4 cm. ya. Itu di bawahnya. Oh, di bawahnya. Iya. Biar nanti awet dipakainya sama anak-anak Pak, bukan apa-apa ya Pak ya. Oke. Nah, oke kawan-kawan ya. Jadi udah clear mengenai instruksi dari sana sebelah bawah. Jadi anak-anak nanti pada saat dia berjalan dalam kondisi hujan kawan-kawan. Kalau sekarang ini aduh ngelihat anak-anak tuh saya mau miris banget kawan-kawan ya. Jadi kelihatan takut banget ya jalan karena licin kawan-kawan ya. Nah kalau ada tangga seperti tadi kawan-kawan, nah kesini nih pakai tangga, nah sampai sini pakai tangga. Lalu ini saluran air juga ini akan diperbaiki lebih baik lagi nih, akan dikasih pondasi di sini ya. Dan ini nah dari sini udah mulai tangga lagi nih. Nah ke sana insya Allah ya. Nah ya ini mah terlalu kecil ini. Ya oke. Pak Ustadz, ini ada uang untuk ganti gas lah sama Pak Ustadz ya. Karena kan selama ini Pak Ustadz menanggung daripada
makan dan minum yang kerja. Ya, tentulah itu mengeluarkan gas dan segala macam biaya. Ini ada uang 500.000 rupiah Pak Ustadz ya. Oh, iya. Tolong Saya terima, diterima. Pak Haji. Ya, Terima kasih, ya. semoga bermanfaat. Nah, kalau itu untuk Pak Ustadz ya. Kita Oke. salurkan lagi. Ya. Nah, betul begitu. Nah, ini baru kelihatan tangga cucok ini. Acan banyak. Iya, ya. Nah, ini baru kelihatan bagus ini, Pak ya. Nah, ini kalau tadi mah kawan-kawan satu hebel ya. Oke, sekarang coba Pak, Bapak sendal Bapak simpen di situ, Pak. Nah, copot. Maaf ya, Pak ya. Copot simpen. Nah, kan sekarang melihat tuh. Ada sisa ya? Kalau sekarang pas. Kalau tadi setengahnya doang ya. Iya, Iya ini yang cocok segede gini Pak ya. Terus Pak gini Pak. Kalau untuk nanti jalan, pluring jalan, Iya. itu yang kuat pakai apa Pak? Yang mana? Ya kalau nggak ada mau jalan, Oh, iya. engke kuma Pakai sprit. sprit. Ya, sprit. Ya udah oke, sprit nanti dipesankan ya. Iya. Pak Ustadz mungkin spritnya boleh dipesankan dari sekarang. Ya sprit, pasir kalau perlu ditambah-tambah lagi. Ya, jadi jangan sampai nanti menunggu. Ya. Oke lah. Ya, oke nanti ditambah lagi ya. Pokoknya sampai ke bawah Pak ya. Sampai ke bawah sebesar ini ya Pak ya. Ininya nih trapnya. Nah, ini bagus ini cucok baru. Ya, oke. Nah, ini tegep baru ya. Jadi kalau diinjak ini ya cocok lah. Tadi terlalu kecil. Enggak sempit. Jadi enggak sakit ke kaki ya, Pak ya. Oke, sip. Dah. Itu aja lah ya. Mantap. Oke. Kawan-kawan petualangan alam desaku ya, mungkin sehubungan saya akan melakukan perjalanan sangat jauh selama kurang lebih 9 hari kawan-kawan ya. Jadi mungkin nanti untuk informasi perkembangan terbaru seluruh musola Cibening, Pasir Tariti dan juga Pasir Kopo akan sedikit terlambat Bapak Ibu ya, saya info dari sekarang. Dan semua instruksi dari mulai Pasir Kopo, Pasir Tariti sampai dengan ke Cibening ini semuanya sudah jelas. Ya, di sini juga saya sudah sangat jelas dikasih detail. Dari awal juga itu saya sudah kasih detail, tapi mungkin karena mereka ada yang nangkap, ada yang tidak, akhirnya ya ada beberapa miskomunikasi seperti pembangunan toilet yang belum diberikan glass box dan juga belum diberikan angin-angin. Tapi kan seyogianya kalau namanya toilet itu ada angin-angin gitu loh ya. Oke. Mungkin itu aja kawan-kawan ya. Jadi semua instruksi dari mulai lampu, saklar, pembuangan air, tinggi rendah nanti dalam toilet, berapa keran, termasuk ini paving block sampai mana, lalu termasuk dengan pluring rumah Pak Ustadz, lalu termasuk yang bekerja setelah selesai nanti mengerjakan apa-apa saja itu schedule-nya sudah saya berikan kepada mereka semuanya ya, sehubungan saya akan perjalanan jauh. Dan juga kawan-kawan termasuk dengan kelistrikan, termasuk dengan nanti kalau misalnya masjid sudah selesai, mereka harus lari kemana mengerjakan yang mana, itu semuanya hari ini sudah saya sampaikan secara detail dan jelas kawan-kawan ya. Jadi nanti mungkin saya akan datang lagi ke sini kurang lebih ya sekitar 15 hari lagi kawan-kawan ya. Oke, tapi kawan-kawan meskipun saya akan melakukan perjalanan sangat jauh dan cukup lama, pembangunan masjid di sini di Pasir Kopo dan Pasir Tariti itu tidak akan pernah berhenti kawan-kawan, dan akan saya kontrol dari jarak jauh ya. Mungkin itu aja kawan-kawan untuk informasi terbaru dari pembangunan masjid di Kampung Cibening 2 ini. Ya, Rebu Nuhun laksa kabingahan, beribu-ribu terima kasih kepada seluruh donatur petualangan desaku. Ada Bapak Gani di Melbourne Australia, ada Ci Imah di Singapura, ada Bapak Bayu Andika Mahlubna di Dubai, dan juga para hamba Allah lainnya, dan juga seluruh donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga untuk subscriber dan penonton petualangan alam desaku. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal untuk kita semua ya, dan selalu dalam keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.